Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik, pernahkah kalian melihat seorang perempuan bercadar hitam yang terlalu sering menyendiri di pinggir hutan? Jangan buru-buru menyangka ia seorang yang taat, karena bisa jadi cadar itu bukan penutup aurat, melainkan tabir perjanjian dengan dunia gaib. Malam ini kami hadirkan sebuah kisah mistik tentang tumbal, pesugihan, dan cinta berbalut syirik. Inilah kisah tumbal cadar hitam dari alas Sri Gading. Nyalakan lampu, kunci pintu, dan siapkan hatimu. Jalan menuju alas Sri Gading tidak pernah ramai. Sebatang jalan beraspal setengah hancur membelah kebun bambu, sawah, dan ladang kosong yang sunyi, sebelum akhirnya menyentuh bibir hutan yang lebat dan menghitam. Tak ada yang suka lewat sana saat senja, apalagi malam hari. Konon tempat itu dulu jadi lokasi pembantaian zaman penjajahan, lalu jadi tempat pelarian pesugihan zaman sekarang. Tapi sejak sebulan terakhir, jalan itu justru sering dilalui. Warga dusun Margoyoso, bahkan dari desa seberang, mulai ramai berdatangan ke sebuah bangunan sederhana beratap seng tua di tepi hutan. Warung makan barung. Nama warung itu tak pernah terpampang, tapi semua orang menyebutnya Warung Mbak Rara. Pemiliknya seorang janda misterius. Mbak Rara, begitu semua orang memanggilnya. Seorang perempuan bertubuh tinggi, bersuara lembut, namun tak pernah melepas cadar hitam yang menutupi wajahnya. Hanya sepasang mata tajam dan lembab yang terlihat dari telah kain hitam itu. Ia tak pernah berbicara banyak. Gerak tubuhnya tenang, hampir seperti seorang nyai pondok. Tapi ada sesuatu dari sorot matanya yang membuat bulu kuduk berdiri. Anehnya, warung itu tidak pernah sepi, bahkan ketika warung lain mulai tutup jelang maghrib. Warung Baraha justru semakin ramai saat malam menjelang. Lelaki-lelaki dewasa datang bergantian. Mereka makan, minum, lalu masuk ke ruang dapur yang katanya bisa untuk istirahat sebentar. Beberapa membawa rokok, sebagian pulang dengan wajah pucat dan langkah goyah, tapi tak ada yang mau bercerita. Masakannya enak banget, rasanya bikin ketagihan, begitu kata mereka. Tapi warga yang lewat dekat warung itu, terutama malam Jumat, kerap mencium bau amis seperti darah dan suara bayi menangis lirih dari balik dapur yang gelap. Malam itu, hujan gerimis mengguyur desa. Di dalam warung, asap dari tungku kayu membubung pelan. Tangannya yang bersarung plastik mengaduk sup daging beraroma harum. Di dekatnya, sebuah kendi tanah liat diletakkan di atas meja, ditutup kain putih. Tak ada yang tahu isinya. Dari balik celah cadarnya, bibirnya bergumam. Mantra atau doa tak jelas. Tapi lidahnya bergetar dalam bahasa yang tak dikenali. Sekilas matanya berkaca-kaca, seperti menahan tangis atau menahan nafsu yang dalam. Tiba-tiba pintu warung terbuka. Seorang laki masuk. Mukanya basah, bajunya lusuh, dan matanya menatap Rara tanpa berkedip. "Malam, Mbak," katanya. Rara hanya mengangguk pelan, lalu menunjuk kursi bambu di pojok. Lelaki itu duduk. Dan dalam beberapa menit, semangkuk sup panas, segelas teh manis, dan sebungkus rokok sudah tersaji. Selesai makan, lelaki itu berdiri. Ia tak membayar, hanya melirik ke arah dapur.
Rara membuka pintu kecil di samping tubuh. Tanpa berkata apapun, lelaki itu masuk ke dalam. Pintu ditutup, lalu sunyi. Hanya suara hujan dan tangisan bayi samar dari balik dinding yang gelap. Tak jauh dari sana, Ustadz Hussein tengah duduk di beranda surau. Wajahnya muram. Beberapa hari ini banyak pemuda desa mulai jarang ke masjid. Beberapa anak muda malah terlihat mengendap-endap ke arah hutan malam-malam. Dan tadi sore, seorang santri bernama Ilham ditemukan tak sadarkan diri di dekat warung Mbak Rara. Wajahnya pucat, mulutnya menggigau lirih. Satu nyawa lagi untuk makan malamku. Ustadz Hussein tahu ada yang tidak beres, dan semua petunjuk mengarah ke perempuan bercadar hitam di tepi alas Sri Gading. Ilham belum siuman sejak kemarin sore. Tubuhnya terbaring kaku di serambi surau, dikelilingi para santri dan beberapa warga yang tak berani pulang. Matanya terbuka, tapi kosong. Nafasnya pendek-pendek, bibirnya kering dan membiru. Kadang ia berbisik lirih, suara yang terdengar seperti tangisan sekaligus tawa kecil yang menghantui. Ustadz Hussein menatap wajah santri itu dengan cemas. Ilham adalah anak yatim. Sejak kecil tinggal di pondok, tak pernah neko-neko. Tapi 2 malam terakhir, ia diam-diam keluar selepas Isya. Dan tadi sore, warga menemukannya tergeletak di bawah pohon randu alas, tak jauh dari warung Mbak Rara. Ada apa sebenarnya di warung itu, ya Allah? Gumam Ustadz seraya merapalkan ayat ru'yah di telinga Ilham. Ketika bacaan Al-Falaq dilantunkan, tubuh Ilham mendadak menggeliat. Aku belum siap. Tebalnya kurang. Satu lagi. Ucapnya, suaranya berubah berat. Bukan suara Ilham. Matanya membelalak. Dan dari sela giginya keluar darah hitam kental. Seisi surau panik. Beberapa santri menangis. Tapi Ustadz Hussein tetap tenang. Ia meraih botol kecil berisi air ru'yah, meneteskan ke mulut Ilham, dan kembali membaca ayat kursi dengan suara lantang. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tubuh Ilham bergetar hebat. Setelah beberapa menit, ia terkulai lemas, lalu tertidur. Malam itu, selepas semua tenang, Ustadz Hussein mengajak 2 orang santri senior, Yusuf dan Salman, untuk mendiskusikan hal ini secara tertutup. Di ruang belakang surau, mereka duduk sambil menyeruput teh hangat. Apa kalian tahu apa yang Ilham lakukan 2 malam terakhir? Tanya Ustadz. Yusuf menunduk. Saya dengar dia diajak temen dari dusun sebelah. Katanya nyoba makan di warung dekat hutan, Ustadz. Warung Mbak Rara? Tanya Ustadz tajam. Salman menggaguk pelan. Iya, teman-temannya bilang warung itu nggak cuma jual makan, Ustadz, tapi juga pelayanan malam. Ustadz Hussein terdiam, dahinya mengkernyit, pikirannya melayang ke beberapa keluhan warga beberapa hari terakhir. Suami yang mulai berubah, remaja laki-laki yang makin sering keluar malam, hingga seorang bapak tua yang mendadak sakit keras setelah sempat berdiam lama di warung itu. Semuanya mengarah pada satu titik, wanita bercadar hitam yang tak dikenal asal-usulnya. Keesokan paginya, Ustadz Hussein berjalan seorang diri menuju lokasi warung tersebut. Langit mendung menggantung rendah, kebut tipis menyelusuk dari balik pohon jati di tepi hutan. Warung itu berdiri sepi, tapi seperti menunggu tamu. Dinding kainnya menghitam oleh jelajah dan atap sengnya memantulkan bunyi gemertak saat berangin. Di bagian belakang, asap tipis mengepul dari cerobong dapur. Saat mendekat, Ustadz tak mendengar suara apapun, tapi aroma amis yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Mirip bau daging busuk dan dupa terbakar. Ia mencoba mengetuk pintu depan. Sekali, 2 kali, tak ada jawaban. Tapi dari sela jendela, ia sempat melihat sepasang mata mengawasi dari dalam. Mata perempuan. Namun saat ditunggu beberapa menit, pintu tak juga dibuka. Ustadz Hussein tidak ingin memaksa. Ia melangkah pergi perlahan, tapi dalam hati sudah bertekad. Kalau ini benar pesugihan, aku tidak akan tinggal diam. Malam itu selepas sholat Isya, ia membuka kembali kitab Sirul Azrar dan beberapa catatan kuno peninggalan almarhum gurunya.
Kiai Jabar. Ia mencari tanda-tanda praktek ilmu hitam yang menyaru lewat amalan, dan satu nama muncul berulang kali, Nyi Mbak Kalung Kantil, jin perempuan penunggu alas Sri Gabein. Konon ia mengikat perjanjian dengan perempuan manusia, menjanjikan kekayaan dengan syarat tumbal darah, terutama dari janin hasil hubungan haram. Ustadz Husein meremas tangannya. Kini semuanya mulai masuk akal. Warung yang selalu ramai, lelaki yang datang dan tak mau bercerita, tangisan bayi dari dapur, serta Ilham yang kerasukan dan menyebut soal tumbal. Dan yang lebih mengerikan lagi, besok adalah malam Jumat Kliwon. Tak ada satupun warga yang tahu dari mana asal perempuan bercadar hitam itu. Tapi yang jelas, ia muncul tiba-tiba 2 bulan lalu bersama gerobak kayu berisi tungku, kendi, dan peralatan dapur tua. Di seberang mulut alas Sri Gading, ia mendirikan warung kecil seorang diri tanpa bantuan siapapun. Para petani yang semula menganggapnya gila berubah pikiran setelah mencicipi masakannya. Lezatnya tak masuk akal. Sampai-sampai daging semur sederhana bisa terasa seperti makanan kerajaan. Namun, tak banyak yang tahu. Mbak Rara dulunya bukan siapa-siapa. Namanya asli Sarinah, gadis kampung biasa dari daerah Parangtritis. Ia menikah muda dengan seorang juragan pasir tua yang sudah beristri 3. Karena hanya jadi istri keempat, hidup Sarinah penuh tekanan dan hinaan. Ia tinggal di gudang belakang, hanya boleh keluar saat malam dan tak pernah diajak ke hajatan keluarga. Saat ia hamil untuk pertama kali, istri pertama si juragan menyuruh dukun menggugurkan kandungannya. Juragan itu diam saja, dan saat Sarinah keguguran, darah yang keluar tak berhenti selama 3 hari. Sejak itulah ia mulai berubah. Dalam luka, ia bersumpah, kalau dunia ini tak adil, aku akan minta keadilan dari yang tak kasat mata. Suatu malam, ia pergi ke pesisir laut selatan, menyepi di pantai Kerangborong. Di sanalah ia bertemu dengan seorang wanita tua berjubah ungu yang mengaku sebagai perantara, ibu dari Gunung Angker. Wanita itu memberi Sarinah pilihan, kekayaan, dan pengaruh, tapi dengan syarat yang tak semua perempuan sanggup jalani. Perawanmu sudah hilang, rahimmu pernah disakiti. Biarlah kini rahimmu jadi alat pembalasan, kata sang perantara. Ia diberi sebuah jimat berbentuk kalung bunga kantil kering dan diajari mantra untuk memanggil jin perempuan penunggu alas Sri Gading, Nyi Mbak Kalung Kantil. Satu malam Jumat Kliwon, ia melakukan pati geni, tirakat pausa tanpa makan dan tidur selama 3 hari 3 malam. Lalu mandi bunga jam 12 malam di pancuran hutan. Tubuhnya hanya dibalut jarik hitam dan cadar sebagai simbol penghapusan identitas lama. Di ujung malam, ia menorehkan darah haid di atas lembaran daun lontar, menuliskan perjanjian. Raga ini milikmu, rezeki darimu, dan darah lelaki akan kuberi. Darah anak dari rahimku akan jadi upeti. Begitulah Sarinah menghilang, dan lahirlah sosok baru, Rara, janda bercadar hitam yang hanya muncul saat malam. Warung di tepi alas Sri Gading bukan sekedar tempat makan, itu adalah tempat perjanjian. Setiap lelaki yang tidur dengannya, tubuhnya diluluri minyak dari bunga kantil yang sudah diraal. Hubungan yang terjadi
bukan sekedar nafsu, tapi penyerahan sukma. Jika lelaki itu subur dan Rara mengandung, janinnya akan jadi tumbal untuk jin kalung kantil. Kalau tidak hamil, maka darah dari lelaki itu yang akan diminta. Setiap malam Jumat Kliwon, kendi tanah liat di dapur harus diisi darah janin atau darah lelaki. Kalau tidak, pesugihannya akan terbalik dan jin itu akan mengambil jiwa perempuan yang membuat perjanjian. Sementara itu, di malam yang sama, Ustadz Husein bermimpi aneh. Ia berada di tengah hutan gelap, dikelilingi pohon jati yang merunduk seperti orang tua renta. Di depannya berdiri seorang perempuan bercadar hitam. Tubuhnya melayang setinggi bahu, dan dari balik cadar mengalir darah ke tanah. Perempuan itu berbisik, "Ustadz, jangan ganggu aku. Mereka yang datang kepadaku, bukan aku yang memanggil. Mereka lapar, mereka haus, mereka yang butuh aku." Tiba-tiba dari balik punggung perempuan itu muncullah sosok raksasa hitam. Wajahnya perempuan cantik, tapi matanya legam seperti kosong dan giginya runcing seperti paku besi. Suaranya dalam dan dingin. "Kalau kau ganggu aku, darah pondokmu akan kutebar. Santri-santrimu akan merangkak ke dapurku sendiri." Ustadz Husein terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tetapi satu hal yang ia yakin, ia harus bertindak sebelum malam Jumat Kliwon tiba. Hari-hari menjelang malam Jumat Kliwon berjalan seperti biasa bagi warga Dusun Margoyoso. Tapi tidak bagi para santri dan Ustadz Husein. Suasana di pondok tiba-tiba berubah. Ada ketegangan yang tak kasat mata menyusup dalam sanubari setiap laki-laki di sana. Beberapa santri yang sebelumnya rajin tiba-tiba mulai menyendiri, sering termenung, bahkan ada yang mulai berani memandangi santri perempuan dari madrasah sebelah. Sesuatu yang sangat mereka jaga sebelumnya. Dan yang paling mencolok, mereka sering mendadak bangun tengah malam dengan tubuh gemetar dan celana basah, seperti habis mimpi basah. Ustadz Husein mulai menyadari bahwa gangguan ini bukan hanya datang dari luar, tapi sudah merasuki pikiran dan hati para pemuda di sekitarnya. Sumbernya masih dan tetap mengarah pada satu titik, warung perempuan bercadar hitam di tepi hutan. Hari Rabu pagi, seseorang datang ke pondok tanpa pemberitahuan. Perempuan berpakaian serba hitam dengan cadar yang menutupi wajahnya berdiri di depan gerbang surau. Suaranya lembut dan halus. "Saya Rara, ingin mohon izin mengaji di pondok ini. Saya ingin taubat, tak? Saya lelah hidup sendiri. Saya ingin kembali ke jalan Allah. Saya ingin belajar membaca Al-Quran." Ustadz berdiri kaku. Matanya menatap tajam ke arah perempuan itu, tapi tak bisa membaca apapun dari balik kain canahnya. "Taubat?" tanya Ustadz pendek. "Iya Ustadz, saya lelah hidup sendiri. Saya ingin kembali ke jalan Allah. Saya ingin belajar membaca Al-Quran." Ustadz tidak langsung menolak, tapi di dadanya muncul perasaan aneh. Ada aroma melati lembab dari perempuan itu yang menusuk di hidungnya. Wangi seperti bunga yang baru dikeluarkan dari liang kubur. "Kami tidak bisa menerima jamaah perempuan di pondok ini, Pak. Tapi saya bisa carikan ustazah yang bisa membimbing panjenengan di kampung sebelah," kata Ustadz tegas. Tapi perempuan itu hanya tertunduk. Lalu ia berkata, "Kalau begitu, izinkan saya sekedar titip sedekah.
untuk santri. Ia menyerahkan bungkusan kain putih. Ustadz sempat ingin menolaknya, tapi tatapan perempuan itu menghipnotis sesaat. Ia pun menerimanya. Malamnya, saat membuka bungkusan itu, Ustadz menemukan satu hal yang membuat jantungnya seperti diremas. Sebuah kalung dari bunga kantil kering dan selembar kain putih bertuliskan Arab Pegon, namun beberapa hurufnya dibalik, seperti sandi kuno mantra pemanggil hodam. Sementara itu, para santri semakin sering bermimpi aneh. Salah satunya, Salman mengaku melihat dirinya berada di kamar penuh asap. Di depannya ada perempuan bercadar hitam telanjang dari leher ke bawah. Suara wanita itu mendesak dan mengajaknya tidur. Dan saat Salman menolak, perempuan itu berubah menjadi mayat berdarah yang menjilat wajahnya dengan lidah bercabang. Keesokan harinya, Salman demam tinggi dan menyebut satu kalimat berulang-ulang. "Tolong, jangan biarkan aku tidur lagi." Ustadz Husain tahu ia tak bisa menunggu lebih lama. Malam Kamis, ia memutuskan muraqabah, menyepi dan memunajat di surau, menguatkan batin untuk menghadapi malam puncak besok. Tapi di tengah zikir malam itu, ia merasa ada yang mengawasi. Matanya sempat terpejam, tapi dalam pandangan batinnya, ia melihat sosok perempuan bercadar masuk ke surau. Langkahnya ringan tanpa suara, tapi setiap kali mendekat, sajadah yang disentuhnya menjadi basah dan berlumut. Bau darah memenuhi ruangan. Lalu perempuan itu berdiri tepat di depannya. Dari balik cadarnya, dua mata hitam menyala seperti bara. Perempuan itu berkata, "Kalau kau ingin tahu siapa aku, datanglah ke dapurku. Tapi jangan datang sendiri. Bawa imanmu, karena nafsumu sudah ada bersamaku." Tiba-tiba, saja tak usah terbakar dan ia tersentak bangun. Tapi ia tahu itu bukan sekedar mimpi. Itu panggilan dan tantangan. Keesokan harinya, hari Jumat Kliwon pun tiba. Langit tampak muram sejak pagi. Kabut menggantung rendah dan angin dari hutan membawa aroma bunga bercampur kemenyan yang menyengat. Malam itu adalah malam penentuan. Jika tidak dicegah, satu tumbal lagi akan masuk ke kendi. Dan kalau itu gagal, jin kalung kantil akan menakihi jiwa pengikutnya. Dan mungkin bukan hanya Rara yang akan diseret ke jurang kegelapan, tapi juga para pemuda desa yang sudah terkena sihir pesonanya. Angin malam Jumat Kliwon mengalir dari arah alas Sri Gading dengan suhu tak wajar, lembab dan dingin seperti tiupan dari liang kubur. Kabut tipis merayap pelan di atas tanah, membalut seluruh dusun hingga rumah-rumah warga tampak seperti bayangan pudar. Dan di ujung jalan setapak yang menuju ke hutan, warung Mbak Rara terlihat menyala terang, terlalu terang untuk ukuran lampu Petromax. Seolah-olah warung itu sedang menyambut tamu agung dari dunia lain. Mbak Rara berdiri di tengah dapurnya. Tubuhnya gemetar pelan, namun wajahnya tetap tersembunyi di balik cadar hitam. Di hadapannya, kendi tanah liat telah dibersihkan dan dilapisi kain mori. Di samping kendi, ada mangkuk kecil berisi darah kambing yang masih hangat, seikat rambut manusia, dan bunga kantil basah. Dia menunjuk, lalu mengambil pisau kecil yang disembunyikan di bawah meja. Malam ini ia harus menyempurnakan perjanjian. Tapi ada satu masalah. Lelaki terakhir yang ia incar tak kunjung datang. Lelaki itu adalah Ustadz Husain. Dia terlalu bersih, terlalu putih untuk disentuh, bisik Rara. Tiba-tiba, dari asap dupa yang membubung, muncul wajah samar, wajah cantik namun penuh bayangan, Nibak Kalung Kantil. Suara perempuan itu muncul langsung dalam pikiran Rara, seperti gema dari liang dalam. Kalau lelaki itu tak datang, bawa saja anak muda dari pondoknya. Mereka sudah cukup ternoda oleh nafsu dan mimpi basahmu. Siapapun yang tidur dalam mimpi lendir adalah milikku. Rara tersenyum kecil. Dia tahu siapa yang akan datang malam ini. Salman.
Di waktu yang sama, Salman berjalan sendirian ke arah warung seolah tubuhnya dikendalikan. Matanya kosong, wajahnya pucat. Dia bahkan tak tahu kenapa kakinya melangkah. Tapi rasa rindu, rasa penasaran dan gairah yang aneh menariknya seperti benang gaib. Dari kejauhan warung itu terlihat begitu terang dan hangat. Di dalamnya, perempuan bercadar hitam sudah menunggu dengan senyum di balik kerudung hitamnya. Namun Ustadz Hussein tak tinggal diam. Sebelum maghrib, ia sudah mengumpulkan 5 orang warga yang ia percaya. Para mantan preman yang kini rajin berjamaah. Mereka membawa air ruqyah, tasbih dan surat Yasin. Ustadz tidak berencana menyerbu dengan kekerasan, tapi dengan zikir dan keyakinan. Kalau kita menyerbu sebelum waktu iblis berpesta, kita bisa patahkan sihirnya. Tapi jangan ada yang takut, karena yang akan kita hadapi bukan cuma manusia, kata Ustadz. Pukul tengah malam tepat saat bulan tergantung pucat di atas pucuk pohon jati, Salman sampai di depan warung. Mbak Rara menyambutnya dengan senyum. Masuk di udara di luar dingin sekali. Salman masuk tanpa suara, langkahnya seperti orang mabuk. Tapi saat hendak duduk, matanya melirik ke dapur dan di sana ia melihat sekelebat bayangan perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang menjuntai hingga tanah sedang mencilati kendi tanah liat. Salman gemetar. Itu siapa? Mbak Rara berjalan pelan mendekatinya, lalu menampalkan jarinya ke bibir Salman. Jangan takut, semua lelaki takut saat pertama kali bertemu ibu. Saat Rara menyentuh kening Salman, tubuh pemuda itu mendadak kejang-kejang. Matanya memutih, dari mulutnya keluar busa, dan dari telinganya menetes darah segar. Rara mengangkat pisau kecil di tangannya, bersiap menorehkan luka di perut pemuda itu untuk ritual. Namun, sebelum pisau itu menyentuh kulit, pintu warung terbuka keras. Allahu Akbar! Suara Ustadz Hussein menggema keras disusul ayat ruqyah yang dibacakan lantang. Para warga langsung mengepung warung, berdiri dalam formasi lingkaran, membaca Yasin, ayat kursi dan Al-Mu'awwidhatain secara bergantian. Mbak Rara menjerit, tapi suaranya bukan lagi suara perempuan biasa. Itu jeritan makhluk lain, nyaring, memegahkan telinga dan menggema ke dalam hutan. Dari celah-celah papan kayu warung, asap hitam tebal keluar seperti nyawa yang terbakar. Kendi di dapur meledak, memercikan darah ke dinding. Sosok hitam muncul dari balik tungku. Nyi Bakal Lengkantil menampakkan diri sepenuhnya. Tubuhnya tinggi, rambutnya menyentuh lantai, dan matanya bersinar merah. Kalian pikir doa bisa menahan perjanjian darah? Tapi Ustadz tetap membacakan zikir, tak gentar. Fa'in tawalau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa. Tubuh jin itu mulai menghitam, seperti terbakar dari dalam. Dia mengaum dan mencengkram tubuh Rara yang kini terkulai lemah. Mata Rara berkaca-kaca dan dari balik cadarnya menetes darah. Aku hanya ingin dihargai, lirihnya. Tapi saat itu ia sudah bukan Rara lagi. Ia dan jin perempuan itu telah menjadi satu. Kajar hitam menyatu dengan api, dan tubuhnya melayang lalu terbakar dan semburan cahaya menyilaukan. Pagi harinya, warung itu hanya menyisakan puing hangus dan kendi pecah. Tidak ada mayat, tidak ada darah. Hanya satu hal yang tersisa di bekas dapur. Kalung bunga kantil yang gosong, dan secari kain mori bertulisan. Yang memakai cadar belum tentu menyembunyikan malu. Kadang, ia menutupi aib yang dibuat bersama setan di malam terdalam. Langit pagi itu kelabu dan berat. Hujan tipis masih membasahi atap-atap rumah warga dusun Margoyoso. Bekas kebakaran di warung Mbak Rara masih mengepulkan asap dari puing-puing hangus. Tapi tak ada api, tak ada suara sirenel, tak ada bau gosong biasa. Yang tersisa hanyalah hawa panas yang menusuk dari tanah, seolah api yang membakar datang dari dalam bumi, bukan dari atasnya. Ustadz Hussein berdiri di depan surau. Wajahnya pucat dan matanya merah karena tak tidur semalam. Di tangannya ada kalung bunga kantil yang semalam ia temukan di dapur warung. Kalung itu kini sudah menghitam seperti arang, tapi wangi melatinya masih menyeruak samar.
selesai. Gumamnya lirih. Malam itu, setelah jin kalung kantil dan tubuh Rara menghilang dalam kobaran api, desa tak langsung tenang. Beberapa santri masih merintih ketakutan dalam tidur. Ada yang muntah darah, ada yang mengigau melihat perempuan bercadar berdiri di pojok ruangan. Bahkan seekor kambing milik warga ditemukan mati tergantung di depan pintu surau. Lehernya terbelah rapi dan lidahnya dipotong. Tanda bahwa sisa-sisa goib belum benar-benar hengkang dari dusun. Ustadz Husein lalu mengumpulkan para tokoh masyarakat. Ia mengusulkan satu hal yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Kita harus bersihkan dusun ini dengan zikir dan munajat masalah. Kalau dulu kita percaya hutan ini dihuni jin, maka sekarang saatnya kita ajak jin-jin itu keluar dengan kalimatullah. Usulan itu disambut dengan khawatir, tapi banyak juga yang mengangguk. Para lelaki dewasa yang dulu ikut Ustadz saat membakar warung, kini bersedia berjajar dan ikut untuk berzikir. Malam Jumat berikutnya, surau kecil dusun Margoyoso berubah menjadi benteng zikir. Santri dan warga duduk melingkar. Di tengah mereka lampu minyak menyala redup. Setiap orang membawa mushaf, tasbih, atau sekedar niat bersih. Ustadz Husein memimpin pembacaan Yasin, lalu Asmaul Husna, dan ditutup dengan zikir tahlil, takbir, dan istighfar. Dan saat mereka membaca ayat kursi bersama-sama, sesuatu mulai terasa. Tanah bergemuruh perlahan, dinding surau bergetar, dan dari arah hutan terdengar suara tangisan perempuan panjang, menyayat seperti suara ibu kehilangan anak. Beberapa santri mulai pucat, tapi Ustadz tetap memimpin zikir. Kali ini lebih lantang. Ia membaca Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil hazim. Suara itu semakin lama semakin menjauh, lalu hening. Dan tiba-tiba lampu minyak padam dengan sendirinya. Gelap total. Dalam gelap terdengar langkah kaki dari arah pintu surau. Pelan, ragu-ragu. Beberapa orang memegang tasbih erat, tapi suara itu hanya berhenti di ambang pintu. Lalu muncul suara lirih, seperti angin yang berbisik. Kalian menang kali ini. Tapi darah perempuan tak pernah kering di bumi ini. Akan selalu ada cadar-cadar lain yang memanggilku kembali. Lalu sunyi. Saat lampu kembali menyala, kalung bunga kantil lampa dibakar hilang. Di tempatnya ada 3 lembar rambut hitam basah dan selembar kain kafan kecil. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya. Sejak malam zikir itu, suasana dusun mulai tenang. Ilham pulih dan bisa membaca Al-Quran kembali tanpa tergagap-gagap. Salman berhenti mengalami mimpi aneh. Warung bekas Mbak Rara berubah jadi tanah kosong. Tak pernah ada yang berani membangunnya kembali. Tapi setiap malam Jumat, sekelompok kecil santri masih rutin duduk berzikir di surau, ditemani Ustadz Husein. Mereka tak mau lalai karena mereka tahu kejahatan dari alam gaib tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu celah, menunggu iman yang goyah dan nafsu yang diberi makan. 6 bulan telah berlalu sejak malam zikir besar di surau dusun Margoyoso. Udara pagi di desa terasa lebih ringan. Burung kembali berkicau di batang bambu. Petani sudah mulai menanam padi di sawah yang sempat ditinggalkan karena ketakutan. Dusun terasa hidup kembali. Tapi Ustadz Husein tahu kemenangan itu bukan akhir. Karena kejahatan spiritual tak pernah benar-benar tamat. Ia hanya tertidur sementara, menunggu manusia kembali lenyap. Malam itu, setelah sholat Isya,
Ustadz Husein duduk sendiri di beranda surau. Tasbihnya berputar perlahan. Pandangannya menerawang ke arah barat, ke batas hutan alas Rigading yang kini mulai tertutup semak tinggi. Tak semua perempuan bercadar membawa syariat. Ada pula yang mengenakannya untuk menyembunyikan luka dan dendam. Pikirnya lirih. Ia mengingat kembali malam saat suara perempuan itu berbisik terakhir kalinya bahwa cadar-cadar lain akan selalu muncul. Kalimat itu bukan ancaman kosong. Dunia gaib, apalagi yang menyatu dengan nafsu dan kesepian manusia, akan terus mencari jalan kembali. Pada suatu malam Jumat yang gerimis, kejadian aneh kembali mengguncang. Pagi harinya seorang anak kecil menemukan selembar cadar hitam tergantung di pintu surau. Kainnya basah, dingin, dan berbau kemenyan. Tak ada yang tahu siapa yang menggantungnya, tapi Ustadz Husein langsung mengerti pesan itu bukan sekadar peringatan. Itu undangan. Di hari yang sama, seorang perempuan asing datang ke dusun. Cantik, anggun, memakai gamis hitam dan bercadar. Ia memperkenalkan diri sebagai Siti Najmah. Katanya ingin tinggal dan berdakwah di desa. Warga menyambutnya dengan baik, meski beberapa orang merasa getaran aneh saat berjabat tangan dengannya. Najwa lalu mulai membuka kelas mengaji anak-anak. Tapi malam harinya, warga melihat lampu surau menyala sendiri dan ada bayangan perempuan duduk di mihrab sambil menangis lirih. Ustadz Husein tak tinggal diam. Malam itu ia masuk ke surau seorang diri, menyalakan lampu minyak dan berzikir sendirian sampai dini hari. Di tengah zikirnya, ia mendengar suara langkah. Lalu bau melati kering memenuhi udara. Dari balik tirai mihrab muncul siluet perempuan bercadar. Mengapa engkau menolak cinta perempuan yang terbuang? Karena cinta sejati tak menuntut tumbal dan tak tumbuh dari syirik, jawab Ustadz Husein tenang. Perempuan itu tertawa kecil, sedih. Kalau begitu, doakanlah aku agar sadarku bukan lagi tabir kutukan, tapi penutup aib yang dibersihkan oleh air taubat. Ustadz Husein hanya mengangguk. Ia membaca surah Al-Falaq dan An-Nas berulang-ulang hingga suara itu menghilang dan udara pagi menyusup dari celah jendela. Pada saat fajar menyingsing, cadar hitam itu telah lenyap dari pintu surau. Setahun berlalu, dusun Margoyoso kembali damai. Tapi kisah cadar hitam masih jadi bisik-bisik warga. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, kadang terdengar tangis perempuan dari arah bekas warung terbakar, disusul bau melati dan darah tipis. Namun, satu hal berubah. Surau tak pernah lagi sepi. Anak-anak muda semakin rajin mengaji. Para lelaki yang dulu diam-diam bernafsu pada warung itu, kini duduk bersimpuh di sajadah. Perempuan bercadar bukan musuh, tapi setan yang mengenakan topeng kesalehan lah yang harus kita waspadai. Begitu pesan terakhir Ustadz Husein sebelum ia pindah ke pesantren di kota, meninggalkan dusun yang kini ia yakini sudah kuat menjaga iman, akhlak, dan batas antara cinta serta syirik. Sahabat kisah mistik, tidak semua perempuan bercadar adalah wali. Tidak semua wajah tertutup adalah bentuk kesalehan. Di zaman yang penuh tipu daya ini, iblis pun bisa berpura-pura menjadi ustazah, menebar pesona dalam wujud suci demi mendapatkan tumbal. Ingatlah, iman bukan terletak pada kain yang dikenakan,
tetapi pada niat dalam hati dan akhlak yang menyertainya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dari tipu daya setan dunia nyata maupun dunia gaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.